Ya, saya silakan mulai direkod ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita pertemuan kedua hari ini ya. Harusnya kita mending tapi nggak bisa. Jadi saya coba, saya mau share screen, bisa? Ya, bisa, Bu. Bisa ya? Bisa, Bu. Sebentar, oke. Udah tampil belum? Belum, Bu. Udah. Belum, Bu. Nah, sudah, Bu. Baru masuk. Udah ya? Udah, Bu. Oke. Kita mulai pembelajaran hari ini ya. Jadi tujuan pembelajaran hari ini adalah mahasiswa mampu mempelajari apa itu tentang anatomi ya. Jadi yang kita bahas hari ini adalah anatomi. Anatomi itu apa? Nah, jadi saya tanya dulu sama mahasiswa ya. Kemarin kan udah pernah mengampu ya. Jadi untuk apa kita mempelajari anatomi? Silakan. Ada yang bisa bantu? Mohon izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Namanya ya. Nama saya Jordi, asal prodi dari analisis. Anatomi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Prodinya cuma satu sekarang. Halo. Nah, prodinya sekarang cuma satu ya, Penjaskes. Oh ya, maaf Bu ya, Penjas. Ya. Oke, namanya siapa nih? Jordi, Bu. Jordi ya, oke. Silakan. Ya. Anatomi yaitu adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh makhluk hidup. Ya. Jadi untuk apa? Untuk apa mempelajari anatomi? Saya kira seperti itu, Bu. Ya. Sini ada pertanyaan untuk apa mempelajari anatomi ya, khususnya anatomi manusia ya. Jadi judul MK kita anatomi manusia. Jadi tujuannya apa mempelajari anatomi manusia? Kalau bisa kita kaitkan langsung aja, karena kita kan nanti luarannya adalah calon guru olahraga atau guru PJOK. Jadi kira-kira manfaatnya apa? Menurut pandangan kalian aja. Pandangan kalian apa? Kenapa kita harus mempelajari anatomi? Saya, Bu, izin jawab, Bu. Ya, siapa? Alfarid. Alfarid, ya. Tadi apa, Bu, soalnya, Bu? Mohon maaf, bisa ditanya, Bu. Itu bisa lihat di share saya tuh ada apa mempelajari anatomi tuh. Ya, Bu. Untuk apa mempelajari anatomi? Kalau di dalam dunia keolahragaan, fungsi untuk mempelajari anatomi itu hal seperti kita bisa mengenal kan ibaratnya apa itu bentuk rangka tubuh manusia, di mana ini ibaratnya ada sesuatu yang namanya cedera, itu kita bisa tahu namanya cederanya ini. Jadi bisa disimpulkan bahwa cederanya ini sebabkan bisa ini. Tapi kalau di dalam dunia medis itu jadi bisa cepat mengenalnya ibaratnya kan, karena sudah memahami anatomi tubuh manusia. Misalkan seorang atlet lempar lembing ya cedera bagian tangan, misalnya di persendian, di tulang radius atau ulna kan, ini kan bisa tahu itu dari kita sudah memahami anatomi tadi kan. Kira-kira seperti itu, Bu. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih Nak Farid. Bagus ya jawabannya. Yang lain ada yang mau nambahkan atau setuju, Bu? Gitu, ada yang nambahkan? Silakan. Izin, Bu. Mohon maaf, Bu. Izin, Bu. Mohon maaf. Ya.
Di sini Ya, kondisi kenapa? di Banyuasin, Bu. Mati lampu, Bu. Mati Ya, lampu ya. dan hujan, Bu. Kalau saya Ya, meninggalkan ya. Zoom tiba-tiba, mohon toleransinya ya, Bu. Ya, minta koneksi sama temannya ya. Tolong nanti diabsenkan nanti ya. Iya, Bu. Kalau ini masih masuk, Bu. Tapi kalau tiba-tiba habis baterai, Bu, meninggalkan Zoom, mohon toleransinya ya, Bu. Ya, ya. Oke. Ya, terima Apa? kasih, Bu. Ya. Oke, yang lain gimana? Izin Ada menjawab, Bu. setuju atau tambahan? Ya, izin menjawab, Bu. Ya, siapa nak? Siapa? Nama saya Nur Budi Utama, Ya, prodi analisis. Penjas ya, Penjas. Ya, UX. Ya. Halo. Ya, ya, Bu Budi ya, silakan. Ya. Mempelajari anatomi intinya mengetahui struktur tubuh manusia, Bu, intinya, Bu. Oke, betul. Itu aja, Bu. Gitu aja, nggak apa-apa. Udah bagus, Budi. Oke, yang lain setuju gitu? Kalau kita hubungkan dengan profesi kita nanti menjadi seorang guru penjas itu, kenapa kita harus mempelajari anatomi gitu? Kenapa? Ada yang tahu nggak kenapa? Ya, temannya tadi bilang, oke, mempelajari anatomi kita mengetahui struktur tubuh manusia. Oke, udah baik, udah bagus. Yang lainnya gimana? Setuju enggak? Ya. Endang Pratiwi, ada pendapat? Endang? Nggak ada, Bu. Enggak ada. Oke, yang lain yang ada. Yang ada? Yang ada? Yuk. Ada enggak? Saya Bu, coba izin Bu, menambahi. Oke. Baik, perkenalkan nama saya Farhat Ani. Izin menambahi jawaban dari teman-teman tadi Bu. Farhat Ani ya. Oke, nak Farhat silakan nak. Kenapa kita harus mempelajari anatomi? Gitu ya. Kita kan sebagai guru nantinya itu agar tahu nih mana yang misalnya yang harus kita pelajari, kita kasih tahu ke anak didik kita yang mana-mana saja yang ini sering terjadinya cedera. Misal kalau bermain voli biasanya yang cedera itu di bagian tangan gitu Bu. Mungkin begitu saja Bu. Terima kasih. Oke, terima kasih Farhat ya, Farhatani ya, terima kasih. Oke, sepertinya gitu ya, jawabannya hampir rata-rata sama ya, menghindari cedera ya, intinya ya, dan mengetahui lokasinya ya, seperti itu ya. Itu ya. Mohon izin Bu, izin menjawab Ya. Bu. Iya. Izin menambahkan Bu. Ya, silakan. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Muhammad Asrul. Izin menambahkan Bu, tujuan dari pembelajaran kita mempelajari anatomi itu adalah untuk mengetahui Bu. Kita kan di sini kan sebagai guru kan mempelajari beberapa olahraga dan juga akan mengajarkan kepada anak-anak didik kita beberapa cabang olahraga tersebut juga Bu. Jadi di situ nanti kita bisa menjelaskan di cabang olahraga itu tulang-tulang apa yang terlibat, bagaimana prosesnya bisa terjadi pergerakan seperti itu, Bu. Mungkin itu saja Bu. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sekali jawabannya, Asrul ya. Oke, dari tadi jawaban teman yang lainnya segitu juga ya, pemikirannya seperti itu kira-kira ya. Ya, Bu. Oke, ya, oke, setuju seperti itu ya. Jadi yang pertama kan anatomi itu adalah mempelajari tentang struktur tubuh manusia ya. Jadi kenapa kita perlu tahu? Jadi kalau kita ngajarin itu, jadi
tahu, oh ini gerakannya nggak boleh, ini gerakannya nggak boleh, ini boleh loh gerakannya, ini nggak boleh. Kenapa? Di anatomi kan kita diajarkan, oh ini sendi peluru loh, ini sendi putar, ini sendi siku. Jadi ketika pemanasan pun kita mengajarkan gerakan yang benar. Misalnya ada misalnya falling down, misalnya memutar lutut, itu kan nggak boleh. Karena pada lutut itu nggak ada sendi putar. Sendi putar. Iya. Jadi ketika kita lakukan, itu nanti akhirnya menimbulkan apa? Menimbulkan cedera. Kenapa kita mempelajari anatomi tadi? Sehingga cedera tadi tidak menghindari cedera ya. Kalau tadi kan mengetahui cedera ya, mengetahui cedera di mana lokasinya. Jadi kalau kita mempelajari anatomi itu ya, kita mengurangi resiko cedera itu. Oh ini gerakannya seperti ini, oh ini gerakannya boleh nih. Misalnya ini ring of movement-nya sampai segini loh, tangan itu, kaki itu. Jadi kita itu tahu batasan, oh ini misalnya anak sekian, bolehnya segini gitu loh. Ini gerakannya hanya sampai sini, hanya misalnya maksimal sampai sini. Itu kan fungsinya kita mempelajari anatomi kan? Kalau kita mempelajari tentang cedera, ya kita ada ilmunya lagi nanti namanya apa ya? Cedera olahraga ya. Jadi itu bagaimana kita mengatasi cedera. Jadi kalau anatomi itu usahanya jangan sampai cedera dulu gitu loh. Karena kita tahu oh ini fungsi ini sampai sini, misalnya di sini lutut itu hanya gunanya ini, nggak boleh diputer-puter loh, karena di lutut tuh nggak ada ini, benar nggak? Jadi kita tahu manfaatnya gerakan itu dari fungsinya. Jadi kita, oh ini fungsinya ini loh. Jadi kalau sesuatu yang udah tahu kita fungsinya, maksimalnya itu, ya kita nggak mungkin melakukan hal-hal yang di luar itu loh. Karena apa? Nanti dampaknya adalah cedera. Benar nggak? Jadi intinya kalau kita udah paham anatomi, di luar itu kita menjaga agar cedera itu nggak timbul gitu ya. Jangan sampai cedera ya intinya ya. Kalau cedera ya itu namanya udah biasa ya, tapi diusahakan itu nggak sampai sana gitu. Ya. Dan tadi benar, ini tahu radius ulna itu benar karena nanti penerapannya nanti kita bicaranya dengan mahasiswa, ini tujuan kita latihan ini adalah untuk meningkatkan ini gitu ya kalau kita ngajar ya. Jadi kita nyambung otot yang kita latih apa, yang kenanya ototnya apa gitu loh. Nanti sebagai guru kan kita, oh yang misalnya kita latihan pusat, yang kenanya otot apa? Maksudnya kita bilang otot perut, betul sih, tapi kan kalau kita bicara, kalau itu adalah otot apa kalau di perut? Ada otot? Diafragma, Bu. Oh, diafragma itu bukan otot. Pernapasan. Apa? Ada Red? Ada apa aja? Katanya udah belajar. Kan ini kita ngulang aja. Lupa, Bu. Udah 2 tahun nggak belajar. Oh, udah 2 tahun ya nggak belajar ya? Ya, sorry nggak apa-apa. Ada rectus, ada obligus ya. Jadi intinya nanti kita menjaga bahwa peserta didik itu yakin dengan kita. Oh, ibu guru si A suruh latihan ini. Gunanya apa? Ya kan secara ilmu kita udah meyakinkan peserta didik kita bahwa itu bakal ada manfaatnya. Oh, gitu. Ya gitu ya. Jadi intinya tadi menghindari cedera, dan tadi kalau kita mengajarkan nggak boleh sembarangan. Ya masa kita bilang, oh itu untuk meningkatkan otot perut, nggak apa-apa. Tapi kan alangkah baiknya kalau ototnya apa gitu loh. Otot di perut itu apa gitu loh. Jadi kan apa ya, kalau dilihat peserta didik, kalau kita bicaranya ilmiah itu dia lebih apa ya? Lebih bukan lebih menghargai ya, lebih percaya ya dengan gurunya seperti itu ya. Ya enggak? Iya, Ya, seperti Bu. itu ya. Oke. Ada yang menanggapi dulu jawaban Ibu gimana kira-kira? Gitu enggak? Izin, Bu. Ya, siapa Nak? Alfarid, Bu. Iya Nak, silakan. Nah, tadi kan Ibu bilang mempelajari soal cedera, bukan masalah mempelajari tentang cedera, Bu. Maksudnya ini, contoh ibaratnya bahasa ilmiah, misalnya ada seorang murid kan bertanya kayak gini,
Pak, saya ini mengalami ibaratnya cedera di bagian tangan, kan saya bilang tadi. Itu kenapa dan mengapa, Pak? Nah, kita secara anatomi kan bisa tahu. Dari penyebabnya dulu apa, secara ilmiahnya apa. Jadi kan bisa balik-balik ke anatomi juga itu kan, Bu. Bukan soal cederanya sih sebenarnya. Iya, betul. Kira-kira gitulah, Bu, maksudnya, Bu. Contohnya ibaratnya itu. Iya, Secara enggak. Iya, betul. Kita bilang tadi kan menjelaskan otot perut itu ya benar namanya otot perut, tapi kan secara ilmiahnya itu harus kita bisa ini kan memberitahunya. Iya, itu. Ya, jadi masih peserta didiknya yakin dan percaya bahwa kita itu mampu gitu loh menjadi seorang guru. Intinya seperti itu ya. Siap. Terima kasih, Bu. Ya. Jadi saya tadi tidak menyalahkan jawabannya ya. Saya bilang betul ya. Ya nggak? Ya, jadi maksud saya itu jangan sampai kalau cedera ya nggak masalah. Namanya kita di lapangan, nggak tahu kondisi apa, siswanya kita suruh apa, dia gerak apa, kita nggak tahu ya. Tapi intinya sebisa mungkin kita menghindari itu. Jangan sampai kita salah instruksi ya. Jangan sampai kita, guru itu salah instruksi. Tapi kalau siswanya salah gerak, nggak masalah, no problem. No problem kalau siswanya salah gerak, tapi yang pertama adalah instruksi dari gurunya nggak boleh salah. Karena apapun yang dikatakan guru, apalagi guru SD, ya itu diturutin sama peserta didiknya. Itu jadi bahaya sekali ya kalau seorang guru penjas, apalagi yang di tingkat dasar, itu sampai salah memberikan instruksi geraknya gitu ya. Jadi itu intinya ya. Jadi kita tahu apa yang bisa dilakukan, boleh dilakukan, batas maksimalnya apa, seperti itu ya. Ya? Ya, Bu. Ya, oke. Ada komen? Lanjut? Lanjut, Bu. Lanjut. Oke, anatomi adalah tadi ya mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Jadi intinya kalau dalam bahasa Yunani itu adalah anatomi itu memotong-motong ya. Jadi intinya anatomi itu memotong-motong gitu aja. Tadi udah kita bahas tentang struktur tubuh manusia, kita lanjut. Ini fisiologi ya, nggak usah bahas. Oke, ini tingkatan organisasi dalam tubuh manusia ya. Ini general ya, dari SD, SMP, SMA kayaknya nih udah keluar terus ya. Kenapa Anissa ada yang lucu? Something wrong, Anissa? Kenapa? Ya, kenapa? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, oke, nggak apa-apa. Oke, ini kayaknya udah tahu ya, ini atom ya. Bis atom ada apa, Nak? Molekul. Sel, Bu. Apa? Molekul. Oke, ada molekul, selanjutnya ada apa lagi? Sel. Ada sel, selanjutnya setelah sel ada cellular level itu apa? Apa? Tissue level? Organ. Organ kali, Bu. Lihat gambarnya dulu, lihat gambarnya. Dari gambarnya juga bisa kayak. Siap, Bu, jelas. Molekul, Bu. Perut. Ini loh yang tissue level. Oh, tisu level. Tissue level, what is tissue level? Oke. Tissue level itu istilahnya tuh jaringan. Gambar jaring. Jaringan lapisan apa itu? Ada atom, ada molekul, ada sel, ada jaringan. Ya ini kan tingkatan organisasi dalam tubuh manusia ya. Ya rasanya dari SD ya kita belajar ada, kalau SD enggak ya rasanya, SMP ada atom,
ada molekul, ada sel, ada jaringan. Yang selanjutnya apa lagi? Ada organ, Bu. Setelah jaringan ada apa? Organ. Organ, Bu. Organ, Bu. Jadi organnya di sini. Oke, di sini ada organnya. Di sini ditunjukkan organ apa ini? Usus. Usus kan, Bu, itu, Bu. Usus ya, usus ya. Oke, dilanjutkan dengan apa ini? Sistem organ, Bu. Sistem organ. Sistem organ, Bu. Oke, sistem organ itu apa? Sistem Kayak organ kelamin, Bu. apa? Organ kelamin jaya tuh. Saya tanya itu sistem organ itu apa? Oh, iya, Sistem sorry, Bu. organ. Sistem organnya apa? Tahu, Bu. Jadi kita belajar. Sistem organ itu gabungan dari organ-organ, Bu. Ini dia break dong. Iya. Ya, jadi sistem organ itu kumpulan dari organ ya. Jadi membentuk sistem ya. Organ membentuk suatu sistem. Jadi misalnya kalau dibilang sistem pencernaan, jadi yang terlibat itu berbagai organ. Apa aja sistem pencernaan kita? Mulai dari Lambung. Hah? Usus. Hati. Dimulai dari mulut. Mulut. Organ. Mana ini langsung masuk perut? Langsung masuk ya dari mulai dari Kursornya di lambung. Usus. Baru masuk usus. tenggorokan atau kerongkongan? Kerongkongan. Kerongkongan, Bu. Kerongkongan. Oh iya, kerongkongan. Terus Ke lambung. Bawah masuk usus. Lambung. Lambung. Liver tuh, nah, terus liver. apa lagi? Usus Usus apa? usus besar. Usus halus. Pindah ke usus kecil. Anus. Buat Baru jari. ke baru ke Anus. terakhir apa? Kami apa? Anus, Bu. Anus, Bu. Sistem Ya. pencernaan. Pembuangan, Bu. Oke, gitu ya. Nah, ini terakhir jadi berbagai-bagai sistem ini melahirkan kita ini, melahirkan manusia ya. Kita ini terdiri dari berbagai-bagai sistem ya. Ini terlihat ada sistem, pasti yang kelihatan ini sistem kelaminnya yang pertama ya. Jelas, Bu. Oh, jelas. Ini kelaminnya siapa ini? Nggak tahu, Bu. Laki-laki yang Laki-laki, Bu. laki-laki. Ya. Yang parit. Ya Andi, Bu. Putra. Kalau yang normalnya kayak gini ya. Kalau normalnya kayak gini laki-laki. Ya, laki-laki itu ada tulisannya ada suspeknya kayak gitu ya kalau laki-laki itu ya. Nah, itu. Masih ada otot-otot. Kunci tak termasuk, Bu. Agak maju apa itu, men? Ya, begitu ya. Oke, kita lanjut ya. Ini ya, ini sistem organ. Kenapa pada senyum semua ya? Ini udah mahasiswa ya, kayaknya udah biasa kayak gitu ya. Ini sensor ya. Oke, kita lewatkan saja sistem organ ya. Engagement, ada fungsinya. Ini nanti kita bahas satu-satu ya. Banyak ya sistemnya ya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke terminologi anatomi ya. Terminologi anatomi. Oke, tolong dibacakan satu orang, silakan. Siapa yang mau jadi volunteer? Silakan. Ya, silakan siapa yang mau jadi volunteer. Bacakan aja, silakan dibacakan aja. Izin, Bu. Ya, silakan lah, siapa? Anatomical terminologi. Posisi anatomi adalah posisi khusus tubuh di mana orang berdiri tegak dengan kedua telapak kaki paralel dan mendatar di lantai. Kepala lurus dan mata melihat ke depan ke arah pengamat. Kedua lengan pada
kedua lengan pada kedua sisi tubuh dengan telapak menghadap ke depan dan jempol mengarah menjauhi tubuh. Oke ya, jadi kira-kira posisi anatomi itu yang tergambar di sini ya. Nah, itu telapak tangannya menghadap ke depan, matanya mengarah ke pengaman. Kira-kira seperti itu ya, tahu ya. Jadi kalau ditanya posisi anatomi tubuh itu yang seperti apa, yang seperti inilah kira-kiranya ya, berdiri tegap ya. Tidak loyo ya posisi anatomi itu. Jadi kalau sudah loyo itu berarti ada yang salah di sana. Oke ya, posisi anatomi tubuh kita ini umumnya kayak gini ya. Oke, lanjut lagi ya. Lanjut ya. Iya, Bu. Oke. Nah, jadi di terminologi anatomi itu ada namanya penampang ya. Tadi ya, penampang itu yang garis-garis ini. Ada garis tegak, lurus, ada garis membelah ya. Itu namanya penampang ya. Jadi penampang adalah permukaan hayal yang membagi tubuh menjadi bagian-bagian khusus. Jadi kita itu ada penampang yang berupa garis hayal saja. Hanya garis ini adalah garis hayal. Garis 3 ini berupa hanya ya, kita buat penampang tapi dibuat hanya untuk membagi untuk kegiatannya saja ya, pemanfaatannya nanti biar kita gampang. Jadi terminologi itu ada 3 penampang. Ini ada koronal, ini ya garisnya ya, ada koronal, ada transversal, ada sagittal plane ya. Oke, kita lihat apa itu. Kita pindahkan lagi dulu. Ini yang nggak kelihatan ya. Oke, bagian dan penampang ya. Penampang koronal juga disebut penampang frontal. Adalah penampang vertikal yang membagi tubuh menjadi bagian anterior atau bagian depan dan posterior. Jadi penampang koronal ya, ini ya yang bagian atas sekali. Dilihat mahasiswa Ibu kelihatan nggak? Kelihatan, Bu. Kelihatan ya, koronal ya. Jadi koronal itu membagi tubuh kita menjadi depan dan belakang ya. Depan dan belakang. Jadi namanya penampang koronal itu diingat saja, dia membagi tubuh kita menjadi bagian anterior, itu bagian depan, anterior. Saya bilang kalau kita bilang anterior, nah ini bagian anterior. Ini anterior. Kalau bagian posterior itu bagian belakang kalian. Ya kan? Posterior itu bagian belakang. Ini kan tampak ya. Ini tampak depan ya. Ini kira-kira bagian anteriornya kira-kira. Yang bagian belakangnya karena tidak lihat jadi dibilang bagian posterior. Itu ya. Itu ingat baru disebut penampang koronal atau coronal plane ya. Baru satu ya. Kita lanjut ya. Jadi mesti diingat kalau koronal itu membagi tubuh kita menjadi bagian anterior dan posterior. Oke, diingat ya istilahnya ya, nanti karena hafalan kita nanti berhubungan dengan bagian depan anterior dan posterior. Gitu ya, Nak ya? Lanjut dulu ya. Lanjut, Bu. Oke. Selanjutnya adalah penampang transversal. Tolong dibacakan siapa? Dewi Motik, silakan. Tolong dibacakan, Nak. Dewi, halo? Mana Dewi? Ada orangnya? Dewi? Aja, Bu, yang baca, Bu. Ada, Bu. Ada Ada, ya, Bu, tadi silakan. sinyal. Oke, silakan Dewi. Bagian dan penampangan. Penampangan transversal juga apa, Bu? Penampang. Ya, Penampang. Transversal juga disebut penampang cross seksional, memotong secara melintang tubuh atau organ sepanjang sumbu panjangnya membagi menjadi bagian superior atas atau inferior bawah. Udah, Bu? Oke. Jadi bisa disimpulkan enggak kalau transversal itu kalau koronal tadi membelah tubuh,
Kalau transversal itu memotong. Memotong tubuh menjadi bagian atas dan bagian bawah. Kalau bagian atas itu adalah bagian superior. Kalau bagian bawah itu inferior. Jadi orang yang tinggi itu kita lihatnya kalau bilang orang itu superior sekali ya, berarti kita bilang berarti orang itu sudah punya tingkatan yang tinggi gitu ya. Kita bilang oh orang itu superior sekali seperti itu ya. Jadi istilah ini berarti udah agak-agak umum lah ya kira-kira ya. Gitu ya. Jadi kalau transversal itu bukan membagi tapi memotong tubuh ya. Ingat ya, transversal itu memotong. Memotongnya pastinya ada yang di atas, ada yang di bawah ya. Kalau koronal tadi dia membagi tubuh menjadi depan dan belakang, gitu ya. Oke, dicatat. Oke, dilanjutkan lagi. Penampang ketiga. Oke, novel. Ya, Kana. Tolong dibacakan. Ya, Bu. Novel. Haris Novel ya. Bagian dan penampang. Penampang sagital atau median membagi tubuh atau organ secara vertikal menjadi bagian kanan atau kiri. Jadi kalau intinya kalau penampang sagital itu apa? Membelah ya. Membelah tubuh jadi bagian kiri dan kanan. Itu namanya apa? Penampang apa? Penampang sagital. Nah, jadi ingat ya, sagital itu membelah. Membelah jadi kiri dan kanan. Sagita. Ya, jadi sagital itu membelah tubuh kita yang menjadi kiri dan kanan. Oke ya, diingat ya. Jadi tadi sudah dapat istilah ya. Ada apa aja istilahnya tadi? Bagian depan tadi apa? Koronal. Koronal tadi apa? Coronal plane. Ada Ya. depan, Anterior. Bagian depan. Posterior. Kalau transversal? Transversal memotong secara melintang. Superior sama inferior. Transversal memotong ya. Ya, memotong secara melintang. Atas dan bawah. Kalau yang Atas dan atas bawah. inferior, kalau yang bawah inferior. Oke, it's good ya. Oke, kalau gitu saya pengen lihat ya. Ini kan udah tadi udah jelaskan ya. Kalau ada tiga plane-nya atau penampangnya, ada koronal, sagital, transversal. Saya pengen tahu kalau ada pertanyaan gini bisa nggak dijawab untuk melihat pemahaman kalian. Jadi kalau nggak lewat ini ya kita balik lagi gitu ke belakang. Ya. Coba saya tanya. Nggak apa-apa ya saya tanya ya, bukan menguji ya. Nggak ada cewek yang ngejek kan? Ya. Iya. Maaf, Bu. Benar nggak itu, Bu? Jawabannya, Bu. Jadi jawaban pertama itu jangan mungkin. Kalau udah mungkin, waduh udah jelas itu. Pasti kamu Ya, ragu. Bu. Jadi yang lainnya ya, kalau jawab pertanyaan itu jangan mungkin udah. Kalau udah mungkin udah selesai. Ya, apalagi wawancara ya. Oke, jawabannya apa, Nak? Yang B B. itu transversal. Transversal, Bu. Atas dan bawah yang B.
Kalau yang Tadi, A itu tadi sini Riko kenapa jawabnya Sagitar, Riko? Kasih Bu alasan kenapa yang kalau teman-temannya bilang oh itu kayak transversal. Kenapa Riko jawabnya Sagital coba? Ini Bu agak-agak buta warna, Bu. Ya itu emang gak warna. Kok itu emang gak ada warnanya kok? Enggak, Bu. Maksudnya susah gitu loh, Bu, ngelihatnya. Oh enggak, ini enggak itu enggak pakai kelihatan ya. kacamata, Bu, lagi ya. Oh. Iya, agak. Jadi tadi dicatat enggak? Oh, jadi enggak kelihatan ya garisnya ya. Oh, jadi yang masalah itu garisnya yang enggak kelihatan ya? Iya, Bu. Itu putus-putus kelihatannya. Ngulawang Lampung itu, Bu. Ya enggak apa-apa. Kalau jujur, mendak jujur kan dek dewe. Iya. Oke ya, jadi kata ya oke, never mind. Oke. Ini teman-temannya tadi jawab transversal. Ade, setuju nggak Ade Vina? Transversal, Ade? Iya, Bu, setuju, Bu. Why? Kenapa? Sesuai sama materi yang dijelaskan tadi, Bu. Apa? Transversal itu Kalau apa yang namanya? B itu transversal itu penampang yang memotong dari atas dan bawah. Ya, istilahnya Transversal. ya. Kalau atas itu superior, kalau bawah itu inferior. Oke. Yang lainnya udah tahu ya berarti ya? Udah ya? udah tahu. Oke. Ini yang C tahu jawabannya apa? Masih gambar yang sama. C jawabannya apa? Saya tunjuk aja ya. Saya tunjuk aja. Jadi random aja gitu loh. Nanti penampangan koronal. Sagital itu. Ada yang enggak. Koronal, penampangan koronal. Medi. Coba di. Apa kira-kira di C itu di? Penampang apa lagi kira tuh? Penampang sagital, Bu. Membelah kiri dan kanan. Oke, yang lain? Sagital, Bu. Sagital, Bu. Membelah kanan dan kiri. Putri gimana? Setuju, Putri? Putri, kenapa? Itu kayaknya ngantuk sekali ya. Dicuci muka aja nggak apa-apa. Nggak apa-apa, cuci muka nggak apa-apa. Daripada nanti ketiduran. Kalau ikutan dong nambah banyak yang ngomong. Oh iya. Udah ya. Ini C yang A berarti apa yang A? Koronal. Berat tubuh menjadi depan dan belakang. Corona. Depan dan belakang. Bobe cepet buat corona nih balik ya. Amin. Oke, ini ada gambar otak ya, otak yang di sebelah kanan yang di atas. Oke, di atas ya, ada 3 gambar ya. Ada A, ini jawabannya apa? Koronal, Alam, coba Alam Syah. Corona, Bu. Alam. Koronal, Bu. Alam. Mana Alam tadi? Oh, Alam. Alam Syah. Alam Syah apa? Alam Syah yang A itu apa? Alam Syah. Mohon maaf, Bu. Jaringan kurang memadai, Bu. Kenapa kurang memadai? Penjelasan dari awal tadi juga kurang Bu. Kurang paham aku, Bu. Karena dudutan. Dudutan itu dan dudutan lancar aja. Ya, oke.
Isma, coba Isma dibantu temannya, Isma. Itu yang A. Ya, Bu. Ya, Bagian coba A itu, Bu. Koronal, Bu. Pemotong depan dan belakang. Kenapa koronal? Kan pemotongnya, Bu, di tengah, Bu. Di depan dan belakang, Bu. Apa? Karena pemotong depan dan belakang. Penampang koronal. Depan dan belakang. Depan dan belakang. Yang lainnya setuju nggak? Setuju. Setuju. Setuju, Bu. Ya, ini apa? Budi, Anggar Setia Budi. Iya, Budi. 3 Budi, Bu. Ya, Bu. Setuju, Anggar. Di? Ya, Anggar. Setuju, Bu. Setuju. Bu. Kenapa Karena setuju, itu Gar? gambar itu membagi depan dan belakang. Karena membagi gambar itu menjadi 2, yaitu depan dan belakang, Bu. Oke, betul ya. Oke, yang C apa yang C? Transversal, Bu, yang C, Bu. Izin menjawab, Bu. Siapa izin menjawab? Siapa? Sagital, Ya. Bu. Hah? Sagital, Bu. Transversal, Bu. Penampang sagital. Transversal, Bu. Yang jawab tadi siapa? Yang jawab Ira. Yang C kan, Bu? Ya, yang C. Sagital, Bu. Sagital, Bu. Yang C Ira jawab sagital ya. Kenapa sagital, Ira? Karena memotong memotong otaknya dari kiri dan kanan. Iya, setuju. Yang lain? Ya, setuju, Bu. Sagital itu membelah, Bu, bukan memotong. Membelah kiri dan kanan. Yang memotong itu transversal. Yuk. Yang C itu sagital, Bu. Ya. Memotong. Soalnya dari kiri ke kanan. Tidak tadi Oke, ngomong sagital, sagital, tapi dia ngomong memotong, bukan membelah. Catat berarti. Jadi jawabannya apa? Sagital. Penampang sagital. Sagital, Bu. Sagital, Bu. Kiri, Bu. Transversal, Bu. Ini jelas ya. Sagital, Bu. Sagital, yakin banget itu, Bu, sagital. Oke, kalau udah yakin semua ya udah. Berarti yang B jawabannya apa? Hah? Transversal, Bu. Yang B transversal. Iya, transversal karena Memotong secara melintang tubuh atas dan bawah. ya, oke jelas ini otaknya ya. Ini otaknya dibelah, dipotong jadi atas dan bawah. Jadi kira-kira kayak gini itu nampang itu gunanya hanya untuk apa ya? Gunanya nanti hanya untuk membagi-bagi lah ya. Ini bagian kiri, ini bagian kanan, ini bagian bawah, bagian atas, bagian belakang, bagian depannya. Kalau nggak dikasih garis itu kita nggak tahu itu bagian depan atau bagian belakang, bagian bawah, bagian atas, ya gitu ya intinya ya. Ya, jadi gunanya garis hayal tadi kita bisa menentukan, oh ini bagian depan loh, oh ini bagian belakang, ini bagian atas, bagian bawah, dan kiri dan kanan. Karena apa? Karena ada penampang tadi. Nah, gitu ya. Ya kita lanjut ya nak ya. Ya, lanjut ya. Iya, Bu. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Oke, gini ya, ini tadi hanya pemanasan aja tadi. Dikit baru istilah-istilahnya, ini lebih banyak lagi istilahnya. Ya, silakan coba Ibu. Mbak Amanda, silakan Mbak. Amanda Riandini, silakan tolong dibacakan Mbak. Terminologi arah dalam tubuh. Relatif terhadap sisi depan, perut, atau belakang, atau punggung. Oke.
di sebelah depan dari menuju arah permukaan depan. Posterior di sebelah belakang dari menuju arah permukaan belakang. Dorsal pada sisi punggung tubuh, ventral pada sisi perut tubuh. Oke, dari 4 ini jelas enggak kalau kata-katanya kayak gini? Ada anterior, ada posterior, ada dorsal, ada ventral. Kalau enggak jelas gimana? Silakan ditanyakan. Kalau enggak jelas, kita lanjut. Dilihat dulu ya. Anterior bagian depan, posterior bagian belakang. Kalau dorsal itu bagian punggung, kalau ventral itu sisi perut tubuh. Ya. Udah jelas belum, Nak? Yang itu Bu, izin Bu. Jelas, Bu. Jelas ya? Iya. Jadi ada sisi punggung, ada sisi perut, ada bagian depan, ada bagian belakang. Oke ya, lanjut ya, ada dicatat ya. Iya, Bu. Lanjut, Bu. Belum, Bu, belum. Oh, belum ya? Oke. Udah, Nak? Sudah, Bu. Iya. Ini ada bagian dibacakan saja. Siapa yang mau jadi volunteer? Ardi, Juri apa nih? Bu. Oke, silakan dibacakan, Nak. Terminologi arah dalam tubuh. Relatif terhadap kepala atau ekor tubuh. 1. Superior, ke arah kepala atau atas. 2. Inferior, ke arah kaki, bukan kepala. Caudal, pada ujung ekor. Kranial, pada ujung kepala. Oke. Bingung nggak? Kalau bingung gimananya? Maksud dari superior itu apa, Bu? Apa? Maksud dari superior. Ke arah kepala. Mengarah. Dari, Jadi dia dari kalau tengah kita ya? nunjuk tuh ke atas berarti dia. Nunjuknya ke arah kepala. Kalau dia bicara superior itu dia menunjuk arah. Kalau dia kranial itu pada. Kalau caudal itu pada. Berada di sana gitu loh. Kranial tuh pada kepala. Ibu mohon izin, Bu. Ya, siapa Nak? Alisa. Alisa ya? Ya. Ya, kenapa Ujung Nak? ekor Suaranya ini serak-serak tulang basah ya? ekor. Ujung ekor ini tulang ekor, Bu. Ya, ke arah ujung ekor. Kita punya ekor ya, namanya apa? Tulang ekor itu? Lupa. Ada yang ingat nggak? Apa, Bu? Tulang ekor ujungnya itu apa? Kalau kita
ingat tulangnya apa namanya? Koksik ya. Ingat nggak? Nggak ingat ya? Oke, nggak apa-apa. Nanti saya ingatkan dan kita hafalan. Jadi biar hafal kembali ya gitu ya. Koksik, Bu. Ya, koksik. Saya bilang koksik tadi ya. Oke ya. Tahu ya. Jadi kita punya ekor juga ternyata ya. Iyalah, kita duduk di mana? Kalau tulang duduk apa namanya? Sakrum. Sakrum. Siapa yang masih ingat? Apa, Bu? Oke, kalau tulang kelangka apa ya? Kalau tulang kelangka? Tulang kelangka yang bagian mana? Kelangka. Oke, nanti pusing semua ya. Nanti aja tunggu hafalan ya. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ke arah tengah atau pusat tubuh. Siapa yang mau bacakan? Silakan. Silakan, Nak. Dibacakan saja. Reza Alfa. Terminologi arah dalam tubuh. Relatif terhadap garis tengah atau pusat tubuh. Medial, ke arah garis tengah tubuh. Lateral, menjauhi garis tengah tubuh. Depth, pada bagian dalam atau sisi dalam struktur lain. Superficial, pada bagian permukaan. Oke, kira-kira medial, lateral, deep, superficial. Deep ya, bukan depth ya, deep ya. Deep itu apa? Kalau bahasa Inggris deep. Dalam. Dalam ya, kalau bilang deep heart berarti apa? Dalam hati. Hati yang dalam. Cintanya dalam, gitu ya. Kalau istilah kita, kalau heart itu apa? Hati. Jantung. Itu jantung. Heart itu jantung ya. Heart itu jantung. Jadi kenapa dibilang you are my heart, karena kamu tuh jantung saya. Kalau orang nggak ada jantung tuh pasti mati gitu ya intinya. Jadi kalau kita bilang kamu itu you are my heart, berarti kamu tuh orang yang paling penting gitu loh. Karena jantung kan setidaknya itu jantung itu paling penting ya. Kalau hati ya masih sakit dikit, tapi kalau jantung nggak mempa lagi, selesai kita itu ya. Intisari dari kehidupan itu, Bu. Iya, jadi gitu juga. Kalau sudah orang bilang you are my heart, berarti kamu itu udah penting bagi dia gitu loh. Nah, wow. Apa tuh? Siapa itu? Kenapa suaranya kayak gitu? Jadi jangan bilang sembarangan ya. Biasanya cowok tuh sering mengumbar kata-kata itu ya. Jadi kalau putus ya nggak bisa lagi, mati dia. Jantungnya udah nggak ada lagi. Buaya, Bu. Ya, Ibu. Ya. Jadi jantung, Bu, heart, Bu. Hah? Jantung, Bu. Heart itu jantung, heart itu bukan hati ya. Hati itu liver. Nah, itu tahu hati itu. Berarti you are my liver berarti ya. Gitu ya. Jadi apa ya? Jadi kalau cowok tuh jangan gombal-gombarnya keterlaluan. Nanti kalau putus lari jantungnya kemana-mana mati dia. Itu kenapa orang sering sakit kalau tinggal putus itu, karena jantungnya ada lari-lari kemana. Jadi sakit dia jauh tubuhnya itu ya. Gitu ya. Jadi ya jangan, kalau pacaran ya nggak usah pacaran lah, apa biar nggak susah, biar nggak pusing gitu ya. Nikah aja. Taruh aja. Ya, taruh dulu, Bu. Udah. Ya, taruh aja. Selesai dah, langsung nikah gitu ya. Udah besar-besar semua juga kan. Mau pacaran juga nggak bisa apa-apa. Langsung nikah aja bisa apa-apa langsung. Ya nggak?
Kerja Ya, dulu, Bu, Bu. baru nikah, Bu. Nah, kalau udah pacaran udah bisa apa-apa, nah itu udah salah itu. Tunggu S1 abang dek di Unsri. Nah, iya, nggak apa-apa, nggak ada ijazah juga nggak apa-apa, yang penting nikah. Dan pacaran itu yang rugi itu banyak ya, rugi materi, rugi waktu. Asik. Ya, rugi materi, rugi waktu, nggak bisa ngapa-ngapain, mending nikah. Udah jelas bisa ngapa-ngapain kan? Ya nggak, Pak Nur ya, Nur Budi ya Pak ya, benar ya Pak ya, gitu ya. Kalau Kan pacaran nggak boleh tuh nikah dulu, Bu. nggak bisa Kan semua belum ya kan? jomblo, Bu. Ini nggak boleh, kalau pacaran itu nggak boleh ya kan? Nikah Ya, dulu Bu, kan nggak benar, Bu. boleh, Bu. Iya, Masih nikah aja beasiswa. kan bisa semua ya kan? Kita boleh nikah, Bu? Boleh. Boleh kok nikah, Bu. Sambil kuliah, Bu. Boleh. Beasiswa kita, Bu. Iya, enggak apa-apa. Asalkan di kontrak jangan menikah dulu ya. Kalau saya nggak tahu perjanjian kontraknya nggak boleh nikah ya. Kalau Nggak anak boleh, Bu. Nggak nanti, boleh nikah dulu, Bu. wah, berarti jangan nggak boleh nikah, jangan. Berarti Bu Ana salah-salah, berarti nggak boleh. Urung. Jangan dulu berarti ya. Jangan nikah dulu berarti. Karena nggak Urung ada berarti. tanda tangan kontrak ya. Itu ya jangan nikah berarti ya, salah saya ya, saya tarik lagi. Nikah, Bu. Rangga dan nikah. Hah? Pernah tanda tangan kontrak. Gitu ya. Jadi cowok-cowok jangan sering gombal lah ya, marhan, nanti putus. Tapi masih hidup kan nggak lucu ya kayak gitu ya. Harusnya kalau jantung udah lepas, mati gitu loh. Korban kayaknya. Iya, mati. Putus dari yang lain, Bu. Iya makanya jangan suka gombal, makanya gombal itu batasnya wajar aja. Makanya nikah itu loh, nggak usah gombal terus ya deh, nggak keluar gombalnya. Kalau sama istri kan tahan, istri digombalin terus gitu. Kalau pacar itu pada senyum-senyum semua ini mahasiswa ibu ini, aduh. Iyalah, kalau nanti diajak serius terus nanti pusing nanti kalau anatomi ini dibawa serius terus nanti. Bentar, Bu. Bosen. Ya gitu ya, nanti lanjut lagi ya. Jadi deep, superficial. Jadi intinya kalau kalian berada pada superficial berarti kalian itu bukan nggak penting ya, orang pinggiran lah. Intinya bagian permukaan gitu, bagian permukaan. Ring 3 lah kalau saya bicara. Kalau hati itu ring 1 gitu ya. Lanjut ya. Jadi ada istilahnya ada 12 ya. Ada yang pertama tadi ada anterior, ada posterior, ada apa lagi? Superior, inferior. Duanya lagi kawannya apa? Kardinal. Kranial. Kranial sama kaudal. Kaudial. Kranial ya. Oke ya, jadi sudah ada 12 istilah lah ya, mesti diingat ya. Ini baru-baru inilah. Ada 12. Nih ada 2 lagi. Ini sudah saya sensor ya, bagian itu-itunya ada saya sensor. Ini jadi perlekatan dengan tubuh ya, ada proksimal, ada distal. Kalau proksimal itu terdekat dengan arah perlekatan dengan batang ya. Jadi dengan batang tubuh, kita punya batang tubuh ya. Nah, jadi itu terdekat dengan arah perlekatannya. Ya, kalau distal itu terjauh dengan perlekatannya. Jadi kira-kira ini yang proksimal itu kalau ditanya bagian tubuhnya yang mana? Proksimal. Kalau saya tanya proksimal itu yang manakah bagian tubuhnya? Jadi jawab dah. Ayo. Ada proksimal, ada distal. Di sini kalau proksimal terdekat dengan arah perlekatan dengan batang tubuh. Batang tubuh mana? Perlekatannya mana? Kalau saya tanya itu jawabannya apa?
Ada yang bisa jawab? Silakan. Siapa? Saya tanya dulu. Alvin. Halo, iya Bu. Ya, oke. Coba Pin, ini ada proksimal Pin. Kalau Ibu tanya, proksimal yang di bagian atas itu yang mana? Perlekatan. Nah, batang tubuh Pin. Ya, Pin. Terdekat dengan arah perlekatan dengan batang tubuh. Ya. Lengan, Bu. Bagian lengan. Ya, oke. Yang lain setuju nggak kalau Alvin jawabannya lengan? Bu. Setuju. Setuju. Lengan itu yang mana sih? Tangan. Lengan itu yang mana? Bagian atas bukan, Bu? Tangan bagian atas. Lengan itu. Oke ya, berarti kalau jawabannya seperti itu, berarti kalian sudah nyambung ya. Tahu ya, yang berarti yang paling dekat berarti dia adalah yang nempel dengan batang tubuh ya. Ini bagian atas, yang bagian bawah. Distal. Yang bagian bawah tadi kan yang atas nih. Nah, proksimalnya yang mana? Paha. Paha ya. Oke. Betis Yang jawab yang paha Bu. siapa tadi? Hah? Betis yang itu. Betis. Jauh lah betis itu. Kemana betis itu? Betis itu tidak nempel itu dengan batang itu. Batang badan. Jadi batang badan ini yang di ini loh, yang di kotakan itu kan kelihatan batang itu punya batang tubuh ya, batang badan itu batang tubuh. Jadi yang lengket dengan batang tubuh yang paling dekat yang di bawah ya. Dengkul kalau Bu. Bukan betis sudah tidak dekat. Jadi dia sudah mulai menjauh kalau betis tuh. Kan lucu betis itu nempel di pinggul kan? Paha. Pergelangan tangan, Bu. Itu yang atas ya, yang atas. Yang tadi bagian apa? Kalau atas superior, inferior. Inferior benar itu jawabannya paha ya. Nyambung kan, Nak? Kalau enggak ditanya ke ngapu Bu cik itu Bu. Nah, enggak apa-apa silakan, enggak apa-apa, sama-sama belajar. Sudah ngerti kalau Caknya? Cak mau ngerti ya? Belum Bu, masih berpikir. Apa? Apa Nak? Tulang punggung itu berarti itu termasuk dalam batang bukan, Bu? Ya, iya, dia di batang tubuh. Tulang rusuk, Bu? Ya, dia di batang tubuh. Kalau kamu dekati, jadi membangun tuh batang tuh apa bangun batang tuh? Bu, tulang rusuk kan. Jadi membangun batang itu adalah yang pertama kan banyak nih tulangnya, ada tulang vertebral, ada tulang rusuk atau costa cartilage, ada sternum. Itu kan berada di batang tubuh ya. Ya enggak? Iya. Kan kita bicara batang. Jadi kalau bicara batang tubuh tuh pasti dia banyak komponen di sana, banyak tulang di sana. Apa? Kenapa? Apa? Ada apa? Siapa yang nanya? Udah ya? Batang tubuh itu yang mana, Bu? Batang tubuh yang mana? Batang tubuh itu yang saya biru-birukan ini, saya tutupkan badan ini, itu nama batang tubuh. Batang tubuh itu sampai pinggul itu loh.
Karena di situ ada perlekatan antara paha dengan batang badan ya. Benar nggak? Itu lengan sama kaki itu adanya di batang tubuh ya. Ya nggak? Ya nggak? Iya, Bu, iya. Ya. Jadi Iya, Bu. kelihatan yang mana yang batang ya, batang tubuh ya. Kalau Iya. kepala itu bukan batang ya, bukan batang tubuh ya kalau kepala ya. Jadi Oh, jadi batang tubuh itu badan ya, Bu? Iya. Ya, Oh, iya. badan. Bu, izin bertanya, Bu. Iya, nggak apa-apa. Siapa nak? Siapa? Saya Anissa Riswaya, Bu. Berarti proximal termasuk kepala ya? Siapa? 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 Saya lanjut pertanyaan saya, Bu, ya. Iya, iya. Mm-mm. Ini kan, Bu, saya sambil buka internet, Bu. Ada kata-kata siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Terus pergelangan tangan terletak distal terhadap siku. Itu maksudnya Iya. gimana, Bu? Ya, karena telapak tangan itu kan jauh dari pelekatan tubuh, nak. Jadi posisinya dia kalau di telapak tangan itu udah distal karena dia sudah menjauhi pelekatan dengan tubuh dengan batang badannya. Jadi kalau yang paling dekat tadi, jadi proksimalnya adalah sini ya, lengan sini ya. Tapi kalau dia sudah di sini, berarti kan dia udah mulai jauh nih dari pelekatan dengan. Ya. Jadi kenapa dia distal? Ya itu tadi karena dia udah jauh dari pelekatan batang tubuh tadi. Gitu ya. Jauh ya. Ya. Jadi Jauh. siku kita juga kan udah mulai jauh ya. Kayak betis tadi ya, kira-kiranya di situ ya. Betis itu juga ada jauh. Dengan perlekatan batang tubuh dia jadi jatuhnya dia adalah distal ya. Gitu ya, Anissa? Ya, Bu. Jadi, Bu, kalau ini kan kata-katanya siku terletak proksimal terhadap telapak tangan. Berarti Ya. karena siku lebih dekat dari telapak tangan, Bu, ya, ke Nah, batang tubuh. betul. Iya, betul. Jadi dia bicaranya yang dekat itu adalah proksimal, yang jauh itu adalah distal. Distal. Intinya, ya, kalau kita bicara long distance, berarti dia jauh. Distal gitu ya. Jadi istilah-istilahnya masih kayak gitu lah. Makasih, Bu. Oke. Yang lain? Ya, 14-19 ya. Yang lain ada pertanyaan? Lanjut dulu ya. Lanjut, Bu, lanjut. Oke, ini lanjutannya saya pengen lihat kalian understand ya. Ngerti ya? Ini ada cewek, ada cowok, ada anjing. Kira-kira kita mau bahas yang mana dulu? Si cowok, si cewek, si anjing? Yang tengah, Bu. Ya, anjing aja, Bu. Anjingnya aja dulu, Bu. Anjing dulu ya. Anjing Ya. dulu, Bu. Iya, Bu. Anjing ya. Anjing. Siap, anjing bukan anjing kayak gitu. Maksudnya anjing ya gini nih anjing gitu. Silakan Hewan, yang jangan. mau jawab. Ada I, ada K, ada J, ada H. Kira-kira ini bahas yang mana gitu loh. Dari istilah tadi. Yang I itu yang mana, yang H itu yang bahas yang mana. Ada yang berani jawab nggak? Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa. Nggak apa-apa aja. Izin menjawab, Bu. Nah, ini ya, Asvin dan Zuhair, silakan. Yang huruf I. Iya, Itu, iya. ya, Ya, itu anterior, Bu, ya. I anterior ya, saya catat dulu biar saya ingat ya. Anterior. Kalau yang H itu posterior. Yang J superior. Yang J ya? J ya? Ya, Bu. Yang J. J apa? Yang J superior. J superior. Iya.
J superior. Kalau yang K? Yang K inferior. Inferior. Oke, temennya bilang kalau I itu anterior. Kalau H posterior. Kalau J superior. Kalau K itu inferior. Ada yang lain nggak? Ada yang kranial kah? Atau adakah yang kaudal kah? Apakah ada yang... Izin menjawab, Bu. Siapa? Yang itu izin menjawab, Bu. Ardi ya? Ya, Bu. Ya. Tadi yang Alvin ya, Vin ya, Alvin. Aldi, silakan. kalau yang I tadi itu emang anterior, Bu. Oh, I Kalau anterior yang ya. kalau yang H posterior. Kalau yang J itu dorsal. Kalau yang K itu ventral, Bu, pada sisi perut tubuh. Ya. K ya, ventral ya. Ya, ventral ya, K ya. J-nya dorsal. Ya, bener ya? Itu ya? Ya, Bu, itu, Bu. Oke, yang lain ada? Denda. Halo. Ada enggak yang jawab yang lain? Ah, bukan nih bilang. Oh, ini udah bener nih gitu. Ada enggak? Enggak ada yang jawab kranial, enggak ada yang jawab medial kah? Bu, izin menjawab, Bu. Ya, siapa nak? Siapa yang mau menjawab? Silakan. Ridho, Bu. Rido ya, Rido. Rido Kalau ya, Rido. yang Muhammad Ridho Maliki, Bu. Ya. Apa dong? Kalau yang itu kaudal, Bu. Kaudal. Kalau yang H itu kranial. Kalau yang J itu superior. Kalau yang K inferior, Bu. I, HJK, inferior. Yang lain gimana? Izin, Bu. Jawab, Bu. Ya, silakan nak. Siapa nak? Siapa? Nur Budi. Budi ya, Budi. Nur Budi. Ya, Budi, silakan, Di. Kalau saya kebalikan Ridho Maliki, Bu. Ya, Kalau silakan, nggak apa-apa. I kranial, J superior. Oh, J ya. I itu kawannya H dulu berarti. Oh, H dulu. Ya. H kaudal, Bu. Kaudal ya. J-nya superior. Superior. K-nya inferior. Inferior. Yang lain gimana? Gak ada ke arah punggung kah? Gak ada ke arah perut kah? Sudah ada tadi ya? Ada dorsal. Ya, ada di dorsal, ventral. Oke. Gimana? Satu suara? Enggak satu suara? Bingung. Enggak apa-apa, kalau bingung berarti mikir. Kalau enggak bingung berarti enggak baca. Nggak usah belajar lagi kalau enggak bingung. Apa susah kalau kira-kira ninggal anjing nih? Kalau ninggal yang ibu ini jangan. Aku menyelesaikan si anjing ini dulu. Si anjing ini apa pula cek ini badan dia ini dah. Aku ngadep depan lebih gampang ya. Aku ngadep sampingnya dah. Oke, yang anjing gimana anjing? Anjingnya gimana? Bu, boleh izin nambahin, Bu? Jawab. Boleh. Kalau itu posterior,
Siapa nak? Riko Nanda, Bu. Riko, ya. Kenapa nggak tampil? Nggak ada kameranya ya, Bu ya? Iya, Bu. Ini lagi di tempat kerja soalnya. Oh iya. Riko ya. Bu. Kalau itu posterior, kalau H anterior, kalau K inferior, kalau J superior. Kalau J tadi apa? Superior. Kalau K inferior ya? Iya, Bu. H-nya tadi apa? Hanya anterior. Anterior ya. Ini jawabannya. Jawabannya rata-rata beda semua ya? Ya. Berarti nggak satu suara, ini pemikiran yang berbeda-beda. Ini nggak apa-apa. Bu. Ya. Siapa nak? Siapa nak? Putra ya? Siapa? Putra. Izin jawab, Bu. Saya Putra. Ya, silakan. Kalau saya, Bu, kalau I itu anterior. H itu posterior. Kalau J dorsal. Kalau apa itu? K itu ventral. Oke, yang lain, yang cewek, kau nggak ada yang jawab, yang cewek? Izin menjawab, Bu. Nah, baru ada ladies first ini. First ladies ini namanya nih ya. Siapa nak? Windia Rahayu, Bu. Oh, nggak ada kameranya ya, nggak keluar ya? Di sini muncul kok, Bu. Oh iya, Windia ya. Windia, silakan nak. Yang I itu kranial, Bu. Yang Kranial. H inferior. Inferior. Yang J? Yang J dorsal, yang K ventral, Bu. Iya. Ya. Oke, banyak jawabannya. Oh, beda-beda semua. Beda-beda semua. Jadi kira ini nih. Jadi Ibu bisa ambil kesimpulan nggak ini? Ini udah mati kayaknya masih bingung ya. Kalau ditunjukin arahnya kayak gini pasti si anjing ini buat bingung memang. Karena arahnya dia di samping dan ke arah mana si anjing? Tolong ini screenshot ya. Soalnya ini ada 3 gerakan, ada 3 gambar. Tolong nanti diisi ya, diisi semuanya, diisi 3 ini. Biar kalian nggak salah ya. Tuh. Posisi H yang di atas sama H yang di bawah sama nggak di tubuh cewek? H anjing sama H cewek sama nggak? Jawabannya kira-kira? Sama, Bu. Sama, Bu. Mana mengarah ke tulang ekor. Apa yang H itu apa jawabannya? Yang cewek? Bagian belakang. Kaudal, Bu. Kaudal. Kaudal. Yang H, kaudal. Kaudal yang H? Ada yang lain? Bukan, Bu. Dorsal, Bu. Dorsal. Dorsal? Dorsal, Bu. Dorsal itu, Bu. Ayo, jadi mana kira-kira mana yang lebih cocok? Kalau kalian bilang H itu H di anjing sama H di
di cewek ini sama? Dorsal itu Bu, A1. Apa? H di cewek itu posterior, Bu. Posterior, Bu. Nah, ini. Ada berapa jawaban nih? Coba kalian diskusikan gitu loh. Kok bisa gitu loh? Kamu jawab kaudal, sama-sama kalian aja. Saya mau dengar diskusi kalian. Posterior, Bu. Ya, sama kalian aja dulu. Yang misalnya Raswaya bilang itu dorsal. Kenapa temennya beda? Coba diskusikan kenapa. Nggak jadi, Bu. Nggak Posterior. apa-apa. Iya, Bu, tadi salah. Soalnya kalau posterior kan dari depan ke belakang gitu, Bu. Posterior. Itu siapa? Cowok tadi? Silakan, nggak apa-apa. Discuss. Ya, nggak apa-apa kok. Silakan kok. Jadi kenapa jawabnya itu kita diskusi ya. Saya pengen lihat pemahamannya di sana. Satu sama lain gimana pemahamannya. Posterior, Bu, menuju arah permukaan belakang. Menuju ke arah permukaan belakang. Jadi yang H anjing sama H cewek ini sama-sama posterior. Ya, saya tanya di H anjing sama H manusia itu sama atau enggak? Beda. Kalau yang anjing mau menuju anjing ke itu arah kaudal kalau salah. Kaudal. Anjing kaudal, Bu, karena menuju ke arah tulang ekor. Anjing betul. Yang cewek frontal, frontal lagi. Yang cewek posterior. Frontal Ya, gaming lu, Jor. Kalau saya bilang jawabannya itu H atas sama H bawah yang di bawah itu sama gimana? Karena struktur bentuk tubuh pada anjing dan manusia berbeda. Ya, kalau saya jawab H yang atas sama H anjing sama H cewek itu sama, kira-kira jawabannya apa? Kalau saya Nggak ya, sama, Bu. misal. Sama, Kalau Bu. jawabannya sama. Mungkin posisinya dengan manusia itu sama-sama arah belakang gitu, Bu. menghadapnya, Bu. Anjingnya kan berdiri juga, Bu. Posisi menghadap manusia dan Anjing itu nggak anjing. berdiri, anjing itu. Berbeda, Bu. H di anjing sama H di manusia beda. Terus anjing tuh tidak berdiri itu, Bu. Oke ya, kita nggak ada salahnya, kita nggak ada forum diskusi di e-learning ya. Sama transversal. Anjing kan berdiri 4 kaki, Bu. Istilah berdiri itu gimana istilah berdiri itu? Interior, Bu. Oke ya, jadi harusnya kalau di kita punya e-learning enak ya, kita bahasnya buat grup, jawabannya ini apa, diskusi di sana di forum, kita bahas kenapa ini, kenapa ini. Karena kita e-learningnya belum ada ya, belum bisa ya kalian masuk e-learning ya. Belum. Ya ini nggak bisa kelihatan kita ada di rumah ya, nggak bisa. Jadi sekarang karena waktunya tinggal berapa menit lagi ya? 5 menit lagi ya. Ini di screenshot. Iya, Mbak. Ini tolong di screenshot ya. Tugas kalian ini. Kalian remukkan jawabannya harus sama. Bisa nggak? Bisa. Bukan dalam artian bukan satu orang yang ngerjain, jadi semua sama enggak. Harus satu persepsi nih. Ya, saya masing-masing orang jawab. Karena kalian sudah punya masing-masing punya pendapat lain, sudah punya pendapat, baru diremukkan kalian. Loh, kok jawabannya ini kenapa gitu loh? Kenapa bisa? Ya? Izin, Bu. Ya. Bu, kalau misalnya kita mau diskusi untuk orang 60-an ini, Bu, mungkin agak rada ribet, Bu, buat nyatuin persepsi. Gimana kalau dibikin kelompok aja, Bu, biar lebih enak diskusinya? Ya nggak apa-apa. Jadi misalnya ini ada 60 ya. Ya, mana baiknya berapa kelompok? Saya tahunya dari masing-masing kelompok itu punya persepsi dan pandangan masing-masing gitu loh.
Jadi tugasnya itu adalah kolaborasi. Jawabannya tetap masing-masing. Namanya itu adalah kooperatif. Dan yang ingin ditingkatkan adalah tim kolaborasinya. Kalian satu tim gabung menghasilkan tetap satu-satu, tapi yang tujuan utamanya satu, kerjasama, ya. Ya, Bu. Yang lain bisa membantu yang kurang paham, ya. Oke ya. Ada pertanyaan nggak sejauh ini tentang gambar ini? Emang pertanyaannya ini yang perlu dipecahkan. Nah, di luar ini aja ada enggak? Di luar ini ada enggak? Sudah ngerti kalau Bu? Oh, Ibu senang tahu cerita. Ibu suka sekali ya. Kalau seperti itu. Udah ngerti semua ya, Nak ya? Di luar tugasnya ya? Insya Allah, Bu. Insya Allah ya. Insya Allah itu relatif ya? Atau relatif? Diusahakan ya. Gambar anjing itu masih gak ngerti, Bu. Kalau ya, dari makanya nanti kamu punya tim, kamu kolaborasi, yang nggak ngerti nanya sama yang ngerti, saling diskusi ya tentang pemahaman yang kalian dapat, ya. Karena mikir 8 orang itu lebih baik daripada 1 orang ya. Oke ya. Sudah difoto tugasnya? Sudah, Bu. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan lagi? Cuman anjing dop. Anjing ya dop. Anjing dop. Frontal. Depan. Oke, ada pertanyaan lagi? Kalau nggak ada ya ngapain? Kita selesaikan saja perkuliahannya. Habis juga ya? Habis ya? Habis ya? Mohon izin, Bu. Ya. Nanti Habis ya? tugas itu dikirim lagi, dikumpulkan di saat presentasi selanjutnya ya, Bu, di pertemuan selanjutnya. Iya, jadi kita bahas dulu semuanya, kita nanti satu-satu di-share jawabannya apa, sekelompok dijelaskan aja nanti. Jadi biar kita lihat mana yang pemahamannya udah bener gitu ya. Kenapa Budi dicoret? Kenapa Budi yang dicoret-coret? Oh, mau ini ya sensor ya, nggak apa-apa, yang mau disensor silakan sensor aja, nggak apa-apa. Oke ya, itu aja ya, nanti hasilnya dipaparkan, dipertanggungjawabkan ya. Kira-kira the best group itu yang mana? Oke ya. Gitu aja ya, Rebu ya, kita ketemu ya Rebu ya. Iya, Bu. Oke, link Zoom-nya saya tagih ya, dua link Zoom ya, berarti ya. Halo? Iya, Bu. Putra, Ya, Bu, kenapa ya. Putra? Oh ya, nggak apa-apa Putra. Ya, nggak apa-apa. Udah ya, gitu aja ya, kita sampai ketemu di hari Rabu. Silakan buat tim kolaborasinya, saya tunggu hasilnya ya. Mohon Sudah maaf, ya, Bu, kalau satu tim itu orang 10 nggak apa-apa ya, Bu? Ya, iya nggak apa-apa lah, nggak apa-apa. Kebanyakan kalau 10 orang itu, kalau kebanyakan itu yang lebihnya itu adalah tim hura-hura, tim hura-hura. Ya. Siap, Bu. Ya, 8 aja lah ya. 8 siap, Bu. Oke. Udah ya, gitu aja ya, Nak ya. Habis ya jamnya ya. Oke, Bu. Terima kasih. Udah ya. Oke. Demikianlah pembelajaran anatomi untuk pembelajaran pengertian anatomi. Semoga mahasiswa udah ngerti ya apa itu anatomi ya. Jadi tujuan pembelajaran kita tadi sampai mahasiswa mampu menjelaskan pengertian tentang anatomi ya. Jadi aku rasa kalau pengertian anatomi mahasiswa Ibu udah paham semua. Ibu akhiri ya pembelajaran ini dengan membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke ya, Ibu tutup ya. Mohon maaf ya kalau ada salah kata ya, kepada Allah Ibu maafkan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak Ibu. Makasih Bu. Ya, oke, sama-sama ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Ger Jordi. Ger. Jadi frontal apa posterior tadi? Parit. Jadi gimana?